Baik, sahabat pejuang, dan saatnya sekarang saya harus mengundang narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah CEO PT Tensi Indonesia yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Dan sambutlah ini Bapak Irwan Andi Hamid. Apa kabar Bang Aswan? Gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya luar biasa. Persiapannya sudah matang ini. Ini Allah perjalankan. Gitu ya. Kalau dilihat pakaian, penampilan ini layak untuk menjadi narasumber di Devri Center. Namanya juga CEO. Gitu ya? CEO yang harus kelihatan kayak CEO-nya. Tapi pasti penampilan berbanding lurus dengan saldo. Amin. Karena ada juga yang penampilannya sangat luar biasa. Ada menggunakan mobil mewah tetapi berbanding terbalik dengan saldonya. Kenapa semuanya ternyata menjadi kewajiban. Di IBF tidak berlaku kaya dan kelihatan kaya, sesuatu yang berbeda, dan Pak Irwan sangat paham soal itu. Oke Pak Irwan, gimana tadi berangkat jam berapa dari rumah? Alhamdulillah saya berangkat jam 10, lumayan macet ibu kota hari ini. Jadi saya sempatkan salat Jumat di sekitar kantor Pak Happy. Sekitar ini ya? Sekitar Mampang ini. Ya, sekitar studio lah. Ya, biar sekitar mudah. Studio kita ya. Alhamdulillah bisa bareng Bang Aswan, Bang Mas Sodik. Ya, alhamdulillah silaturahmi hari ini Allah perjalankan. Sendiri aja ya? Sendiri aja. Oke, baik. Mas Irwan silakan duduk dulu. Ya, teman-teman sekalian, inilah narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Irwan Andi Hamid. Kalau ada Andinya itu Anda tahu dari mana? Kalau saya bilang misalnya Irwan Joko Hamid juga berbeda. Tapi ini Andi Hamid, beliau betul-betulan berasal dari Makassar, Pak Irwan. Alhamdulillah, betul. Pak Irwan, gimana ceritanya? Bekas pastikan teman-teman ingin mendengar cerita dulu. Gimana Pak Irwan memulai membangun bisnis ini, mulai dari jauh sebelum itu mungkin bekerja di sebuah perusahaan lain. Iya. Ya, bagaimana ceritanya Pak Irwan? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat pejuang seluruh Indonesia, sekali lagi assalamualaikum. Senang menyapa Anda dari studio bersama Bang Aswan hari ini. Perjalanan saya, liku-liku saya dibilang cukup unik juga ya. Karena dulu saya itu pernah di Puspitek, Mas. Oh, Puspitek. Saya di Puspitek itu 2,5 tahun. Jadi kalau kita training di sana itu, saya tuh sekalian nostalgia tuh, kadang-kadang mojok, terharu, sedih gitu lihat kondisi Puspitek sekarang itu. Ketika di tahun 90-an tuh saya begitu bangganya di situ ya, begitu bangga dengan Indonesia. Kalau saya pertama kali hadir Devri itu di Puspitek, saya menetes air mata saya itu di pojokan itu, bahwa inilah wajah Puspitek sekarang yang tahun sekitar 90-an begitu saya banggakan gitu. Kenapa sebabnya bisa terjadi ada dua kondisi yang sangat kontras? Iya betul Bang Aswan, kontras sekali. Dulu itu ketika kita masuk ke sana itu ya, saya ingat saya naik sepeda itu, suasana kebanggaan begitu aura kebanggaan keindonesiaan kita itu sungguh sangat luar biasa. Di kiri kanan itu bunga-bunganya indah ya, danaunya bagus, masjid bagus, terus di guest house kita itu banyak ekspatriat asing yang juga mungkin saya pikir dia belajar di sini, karena kita punya salah satu di situ, kita punya reaktor dulu yang konon katanya terbesar kedua setelah Chernobyl. Oke. Gitu. Dan banyak penelitian-penelitian hebat kita lakukan di sana yang sekarang ya semua sudah tahu ceritanya apa yang terjadi di 98 itu sehingga semuanya jadi seperti ini. Tapi memang cukup menyedihkan. Sebelum mendirikan usaha sendiri bekerja di situ dulu berarti ya? Iya. Setelah itu saya masuk ke perusahaan asing, salah satu raksasa telekomunikasi Jepang waktu itu, Nippon Electric, mungkin kita kenal simbolnya NEC. Karena waktu saya kuliah itu saya lihat majalah Tempo, ada orang kok gagah itu foto di Yokohama Training Center itu pakai jaket NEC. Saya bilang suatu saat saya mau training di sini gitu. Alhamdulillah saya bisa masuk di situ dan bekerja selama hampir kurang lebih 11 tahun. 11 tahun di perusahaan itu. Nah, dari situ saya berpikir saya mau kemana ini? Kelihatannya saya harus melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saya. Saya putuskanlah untuk resign. Nah, waktu saya resign itu geger, Mas. Sampai Jepang. Ini orang yang tidak pernah membicarakan gaji, tidak pernah kok tiba-tiba hari ini minta resign gitu.
Akhirnya saya di challenge macam-macam, apa gaji apa segala macam. Bos saya nanya, kamu ngapain sih mau keluar, kan sudah enak di sini, posisi kamu cukup tinggi di sini gitu kan. Saya bilang, apa posisi ketika itu? Manajer? Saya sudah di atas manajer. Saya orang kedua setelah orang Jepang, orang Indonesia saya yang kedua. Oke. Ya. Saya bilang sama bos saya, I want to find better life. Apa itu better life katanya? Ya better life ya seperti saya mau bebas gitu. Saya ingin menentukan masa depan saya sendiri. Saya ingin punya sesuatu yang lain. Saya kira 11 tahun berkarir di perusahaan saya rasa sudah cukup. Akhirnya kita resign. Nah yang lucu Bang As ini, kita resign ini kan nggak dapat, kalau orang resign itu nggak dapat pesangon kan. Iya. Sorry, sebelum itu kalau latar belakang pendidikan apa? Relevan saya dengan pendidikan saya teknik elektronika, telekomunikasi. Elektronik memang ya. Nah tadi cerita sampai itu waktu kita resign kan nggak dikasih pesangon, nggak dikasih apa kan, terus mau bikin usaha, uang tidak punya, apa namanya, cuma modal keinginan aja bahwa saya mau bikin usaha gitu. Jadi saya bilang sama ibunya, anak-anak, ibu siap nggak 5 bulan ini nggak ada gaji gitu. Dan ayah juga nggak dapat pesangon, satu-satunya uang kita adalah uang dari jam sostek 21 juta itu. Itu yang akan saya buat usaha. Nah singkat cerita saya bergabung dengan 3 teman saya juga resign, 2 teman saya resign, kita sama-sama buat perusahaan itu. Terkumpullah uang 70 juta, sangat tidak cukup untuk membangun bisnis telekomunikasi. Cuma karena biar keren, kita sewa mobil, kita sewa gedung, tapi kerjaan belum ada gitu loh. Nah, Masya Allah. Nah setelah itu, karena kompetensi yang mereka kenal orang-orang ini, akhirnya market bisa kita bangun. Nah persoalannya sekarang, ketika market dibangun, modal kerjanya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya gambaran spesifik kerjanya itu apa aja, Mas? Gini. Apakah supplier peralatan teknologinya, hardware segala macamnya atau apa sebenarnya? Jadi dulu kan saya bekerja di perusahaan sistem network engineering and construction untuk telekomunikasi. Jadi kalau kita bilang hulu hilirnya telekomunikasi lah. Jadi mulai dari tidak ada dan menjadi ada. Mungkin kalau orang bayangkan telekomunikasi itu cuma sekedar tower atau apa ya, atau telepon biasanya kan. Telepon, kalau kita itu semua aspek dalam telekomunikasi kita kerjakan. Oke. Nah, cuma waktu di awal kita tawarkan bidang engineering dan konsultan waktu itu. Nah, seiring waktu meningkat, karyawan bertambah sampai alhamdulillah sekarang sudah mau masuk tahun ke-13. Tahun ke-13. Oh, sudah melewati masa 10 tahun ya. Iya. Masa 10 tahun. Ya, Pak Irwan ini sebenarnya adalah salah satu dari kandidat Vcoach Pak ya? Kandidat Vcoach. Kandidat Vcoach di IBF. Sebentar lagi akan segera menjadi Vcoach karena kita sudah mempersiapkan pelantikannya. Dan beliau cukup istiqomah dalam melakukan kegiatan-kegiatan di IBF. Oke, habis dari itu 13 tahun melewati. Betul. Dalam penelitian kan kalau riset di Amerika itu hanya 4% perusahaan yang bisa melewati umur 10 tahun. Betul. Ya, ini luar biasa berarti sudah melampaui 13 tahun. Ya. Apa suka dukanya itu, Mas? Pertama saya juga syukuri bahwa saya juga baru tahu dari IBF kemarin waktu bahwa ada cuma sekian persen perusahaan yang bisa bertahan di bawah umumnya pada usia 4 tahun sudah tidak ada. Juga banyak juga teman-teman yang bangun bisnis telekomunikasi di tahun kedua sudah nggak ada gitu loh. Karena memang bisnis ini memang cukup kompleks, Mas As. Kita lihat ya, seperti misalkan di kelas vendor aja seperti Nokia sekarang jatuh, Siemens jatuh, NEC jatuh, Alcatel jatuh, bahkan di kelas operator Bakri sudah mulai jatuh, terus HCVT jatuh. Karena memang di industri ini memang di samping padat teknologi, padat modal, dan padat karya. Jadi untuk kalau Bang As lihat ada suatu menara BTS, itu komponen SDM-nya itu bisa ratusan orang yang bekerja untuk menghasilkan itu gitu loh. Nah, suka dukanya yang saya alamin adalah
sebelum saya ke TUBF adalah saya kasih judul sih sebenarnya terlena gitu loh. Iya. Terlena di comfort zone. Akhirnya setelah saya berkenalan dengan IBF, terjadilah revolusi pemikiran saya, transformasi pemikiran saya bahwa apa yang selama ke belakang ini emang salah gitu loh. Tapi alhamdulillah kita lewatin tahun ke-10 dengan akhirnya masalah itu muncul di belakang hari ini. Yang juga saya bisa identifikasi itu setelah saya ikut financial literasi. Oh gitu, oke. Oke, Gitu. sebelum ke situ Mas. Jadi bisa bertahan selama 13 tahun itu. Jadi Anda bilang bahwa sebenarnya bisnis ini cukup padat semuanya. Padat modal, padat karya, padat teknologi dan lain-lain. Apa sebenarnya rahasianya sehingga bisa bertahan semikian lama? Barangkali nanti akan menjadi inspirasi buat teman-teman kita yang ingin menekuni bisnis ini atau sedang berlangsung, mungkin ada inspirasi dari Mas. Betul. Mas Tiro. Saya coba mengutip pendapat guru kita Pak Happy bahwa bisnis itu all about kompetensi gitu loh. Jadi di bisnis ini kompetensi sangat memegang peranan penting. Karena dari sisi human resource dan teknologi itu yang membuat kita survive, dan juga dari sisi customer satisfaction kita, mereka cukup mengenal kita gitu. Jadi salah satu prestasi kita yang fenomenal itu kalau bahasa Aswandi tahu bahwa mungkin tahu telepon flexi, mungkin tahu ya. Nah, network telepon flexi itu kita yang desain aja dengan 7 engineer kita desain. Yang uniknya lagi, ke-7 orang ini 4 orang dari desa gitu loh. Yang tadinya enggak cuma tamat sekolah menengah ya. Kita training, kita ini, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi insinyur juga. Sudah jadi RF engineer juga gitu loh. Alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian apa Mas perbedaannya? Dulu kan Anda mungkin sangat bersinar ya ketika mengelola perusahaan orang lain, ketika menjadi karyawan, bahkan dengan posisi yang cukup luar biasa, dengan posisi kedua dari pimpinan barangkali ketika itu. Betul. Nah, apa bedanya ya yang Anda rasakan betul perbedaan antara ketika mengelola bisnis orang lain dan berhasil dengan ketika Anda masuk menjadi pengelola bisnis sendiri? Iya, tentu sangat berbeda dari sisi waktu. Tadinya saya berpikir saya akan lebih free dari sisi waktu, saya akan lebih ini, ternyata malah terbalik gitu loh. Oh gitu. Setelah usaha malah pulangnya kadang malam, malah 10 tahun saya jalani dengan luar biasa gitu loh. Ternyata responsibility-nya tuh jauh lebih besar ketimbang saya menjadi karyawan. Cuma yang senangnya bahwa dependensi kita tidak tergantung lagi dengan seseorang gitu. Ada orang lagi di atas kita. Artinya once itu kita putuskan, kita desain, kita kita bisa eksekusi gitu. Oke. Tapi kan kesuksesan Anda mengelola usaha sendiri itu tidak terlepas dari network, jaringan yang dulu ketika berada di perusahaan Jepang itu. Betul. Gimana ceritanya itu Mas? Jadi gini, kita kan dulu lebih dikenal secara personal ya, si anu gitu loh. Jadi ketika kami dirikan perusahaan, yang kami jual adalah kompetensi orang-orang ini ke market. Kita sampaikan ke market. Misalkan waktu itu customer kami Ericsson, kami sudah berdiri sendiri, orang-orangnya ini. Nah cuman kalau bisa cerita sedikit, di situ ada sedikit ada sedikit huru-hara, karena ketika kami resign bikin perusahaan, justru customer kami menutup pintu. Katanya bahwa kami ingin mengadakan suatu partnership yang sifatnya strategis dan tidak membutuhkan partner-partner kecil gitu loh. Jadi dia panggil partner dari luar, dari Asia Pasifik. Waktu itu ada 3 perusahaan. Nah kita ini mau ketok pintu nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah rupanya yang partner strategik dari Asia Pasifik itu juga ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya tengah malam jam 11 saya ditelepon supaya datang ke ke Ericsson waktu itu untuk diberikan pekerjaan. Oke, Mas, ini orang pengen tahu nih. Jadi kan telekomunikasi kan sangat luas cakupannya ya. Betul. Ada tadi Anda bilang ada BTS, tapi kan ada perangkat-perangkat teknologi yang di atas itu. Kalau bidangnya PT Tensi Indonesia ini apanya sebenarnya, Bung? Jadi
Kalau tensi itu gini, mudah-mudahan Apep nonton juga yang dari Jawa Barat, itu salah satu staf saya dulu untuk perencanaan yang saya rekrut di Bandung. Gitu. Jadi kalau kita lihat suatu telekomunikasi itu dimulai dari perencanaan, Mas. Perencanaan mau menghubungkan apa dengan apa dan kemana. Itu kita mulai dari situ. Mulai dari perencanaan, terus dari survei, terus dari pendirian menara, pemasangan perangkat, terus uji perangkat sampai testing coveragenya semua kita lakukan. Jadi one stop shopping lah saya bilang untuk telco. One stop service ya. Iya. One stop shopping ya. Oke. Nah, bisnis ini kan memerlukan kompetensi sendiri, Mas. Betul. Apa sebenarnya kata kunci ya? Anda menyebut kompetensi, mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail untuk bisa sukses menjalani bisnis seperti ini. Karena saya dengar, bukan saya dengar, saya yang lihat teman-teman kita daerah juga banyak menekuni hal yang sama. Apa itu kata kuncinya untuk bisa bisnis ini sukses? Maksudnya gimana? Maksudnya kan Anda bisa melampaui umur 13 tahun itu kan mesti ada sesuatu yang diformulasikan dalam kata singkat bahwa Anda harus melakukan ini kalau ingin sukses dalam bidang ini. Betul. Jadi sustainable suatu perusahaan itu memang sangat ditentukan oleh SDM-nya. Nah, banyak perusahaan saya lihat, kenapa banyak perusahaan yang juga misal ikut berbisnis telco tapi cuma ngambil part tower, dan ketika mismanagement terjadi apa dan ambruk dan segala macam, ada satu yang mereka lupa bahwa faktor engineering. Engineering adalah kata kunci untuk sukses di bisnis ini. Jadi engineering itu memungkinkan kita punya fleksibilitas untuk mengikuti tren. Karena tadi kan teknologinya berubah terus. Ya. Mungkin Mbak Sangli masih lihat dulu handphone genggam ini sampai ada 2G, di handphone kita muncul 3G, terus muncul huruf H. Sekarang mau masuk lagi 4G. Nah, lompatan teknologi terlalu cepat anunya. Nah, kalau tidak didukung oleh suatu sumber daya yang berbasis engineering, ini sulit gitu. Berarti kita betul-betul mengikuti perkembangan itu ya. Betul. Karena pasar mengikuti itu. Pasar begitu itu. Oke, luar biasa. Oke, Mas Irwan, kita akan memperbincangkan hal yang di luar setelah ini, karena tadi Anda bilang bahwa bisnis ini adalah bisnis yang padat modal. Betul. Sementara Anda memulainya dengan modal nekat. Betul. Anda berdasarkan kumpulan dari modal-modal. Nah, Baik. pasti Anda akan ada persoalan ketika menyangkut masalah modal ini. Betul. Nah, tapi sebelum itu kita istirahat sejenak. Dan sahabat pejuang, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membincangkan bagaimana ceritanya Pak Irwan bersentuhan dengan modal tadi. Karena beliau bilang bahwa bisnisnya adalah bisnis yang padat modal dan akan bersentuhan dengan dunia riba, karena itu yang paling banyak datang kepada kita ketika ada tanda-tanda bisnis kita tuh mulai mengalami pertumbuhan, akan banyak sekali tawaran kepada Anda. Bagaimana menyiasatinya, bagaimana ceritanya, ikutilah pada segmen berikut ini dan jangan kemana-mana.